Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Haris Darmaji. Channel yang membahas tentang pengembangan diri, motivasi, bedah buku, dan spiritualitas. Para penonton YouTube, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, dan adik-adik saya yang ingin belajar mengembangkan diri, ini saya bagikan video saya tentang bagaimana mengembangkan diri dalam kehidupan ini. Saya mau berbagi 4 tips sebenarnya. Ini berangkat dari apa yang saya alami di kehidupan masa lalu, juga dari apa yang saya lihat, saya dengar dalam kehidupan ini, bagaimana cara kita atau bagaimana tips kita mengembangkan diri. Saya tidak akan panjang lebar. Saya akan meramu secara sederhana bagaimana kita mengembangkan diri. Saya berbagi menjadi 4 tips, 4 cara. Cara pertama adalah banyaklah membaca. Nah, dengan Anda membaca, maka itu akan menambah kekayaan intelektualitas Anda, akan menambah wawasan Anda semakin mendalam, meluas, meninggi, melebar, sehingga Anda memiliki banyak kata, memiliki banyak ide, memiliki banyak gagasan, banyak pengetahuan. Nah, itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Bukankah tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia ini, mereka juga sangat maniak dalam membaca, menjadi pembaca hebat. Contohnya misalkan Soekarno, contoh lagi misalkan Hitler, misalkan lagi yang lainnya seperti kayak Mahatma Gandhi. Tokoh-tokoh hebat yang lain juga kayak Haji Agus Salim, secara otodidak dia belajar dan menguasai banyak bahasa. Dan juga perintah Tuhan pun juga mengajarkan kita untuk baca. Iqra, baca. Baik membaca buku maupun membaca alam semesta ini secara lebih luas. Nah, untuk bagaimana kita membangkitkan semangat baca, motivasi baca, atau kebiasaan baca, jika Anda memang belum bisa punya kebiasaan membaca atau nggak suka baca, bongkarlah kebiasaan itu selama 21 hari. Terus menerus Anda membaca, mungkin cukup 5 menit di hari pertama, 10 menit di hari kedua, terus meningkat terus sampai 21 hari, sampai Anda menemukan keasikan, menemukan kenikmatan di dalam Anda membaca. Nah, itu yang penting. Jadi kebiasaan lama dibongkar dengan kebiasaan baru. Ya, itu pertama adalah banyaklah membaca. Dah, saya jamin jika Anda banyak membaca, pasti banyak pengetahuan. Yang kedua adalah melatihlah menulis. Setelah Anda banyak membaca, banyak gagasan, banyak ide yang Anda miliki, maka ada dorongan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda untuk berbagi ilmu, berbagi ide, berbagai gagasan kepada orang lain. Nah, tuangkanlah semua itu kepada kertas. Belajarlah menulis. Terus bagaimana Pak jika saya tidak suka menulis? Bagaimana Pak jika saya tidak bisa menulis? Nah, kembali lagi, bongkar kebiasaan lama yang Anda seperti itu. Bagaimana? Seperti yang pertama tadi, 21 hari. Belajarlah menulis, mungkin cuma 5 kalimat di hari pertama. Nanti besoknya lagi 5 kalimat, 6 kalimat, terus sampai kemudian Anda menemukan keasikan dalam menulis selama 21 hari. Nah, saya sendiri melatih menulis juga sejak tahun 2017. Saya menulis di Facebook, terus saya menulis terus sampai sekarang kurang lebih 200 tulisan, dan terus bertambah dan bertambah. Saya menemukan keasikan di dalam menulis. Saya tidak kehilangan ide dalam menulis. Kadang-kadang tiba-tiba menemukan ide, saya menulis. Kenapa harus di Facebook? Kenapa tidak di buku lah? Kadang saya menemukan gairah, passion, saya menulis di Facebook. Terekam,
secara teratur, secara urutannya, kemudian kita bisa lihat dan muncul kemudian di masa depan, dan itu ditonton orang, dilihat orang gitu, sehingga itu menjadikan semangat buat saya untuk belajar. Perkara ada yang nge-like, ya alhamdulillah ya, itu ya, berlatih menulis. Makanya ada sebuah kata-kata bijak, kalau ingin mengenal dunia maka membaca, jika Anda ingin dikenal dunia menulislah. Betapa orang-orang hebat yang menulis sehingga menghasilkan sebuah karya hebat tulisannya itu dikenang sampai ratusan tahun, berabad-abad lamanya. Seperti kayak contohnya Imam Al-Ghazali, sepertinya Bung Karno. Karya-karya Bung Karno sampai sekarang masih bagus dan relevan untuk generasi muda. Juga karyanya Imam Al-Ghazali dan karya-karya dari tokoh-tokoh di masa lalu yang sampai sekarang bisa kita baca. Itu dengan menulis kita bisa menularkan ide kita, pikiran kita kepada generasi di masa depan atau yang sekarang yang lagi membaca. Nah, itu sehingga nama Anda menjadi abadi, pikiran Anda menjadi abadi, melintasi ruang dan waktu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, belajarlah berbicara. Lah, kok mesti harus belajar berbicara, Pak? Kan kita kan sudah sering ngomong, Pak, setiap hari. Lah, ngomong tapi ngomongnya kan belum tentu berbobot, bermutu, berkualitas. Lah, itu perlu dilatih. Syaratnya yang tadi yang pertama adalah banyak membaca, sehingga kualitas Anda berbicara itu semakin hari semakin meningkat, sehingga kata-kata Anda punya nilai, punya mutu ya, tidak sekedar gedabrus ngalor ngidul tanpa jelas kualitasnya, tanpa jelas maknanya di dalamnya. Terus gimana Pak cara kita melatih berbicara? Sediakan waktu antara 5, 10 sampai 20 menit. Syukur-syukur kalau bisa 30 menit setiap hari. Berlatihlah berbicara di depan cermin. Tema apa saja, topik apa saja. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Yang lainnya seperti tema buku atau Anda memuji-muji diri Anda sendiri, tidak apa-apa. Penting Anda berlatih di depan cermin sehingga Anda bisa melihat mimik Anda, gerakan wajah Anda, gerakan tangan Anda. Itu akan menjadi lebih natural. Nanti akan berguna buat Anda di masa kini dan masa depan, sehingga akan timbul PD. Tanpa disadari timbul kepercayaan diri, apalagi di depan orang lain, di depan orang banyak, di forum misalkan. Itu yang juga saya lakukan dulunya, sehingga saya dalam sebuah forum, misalkan di rapat RT RW ya, dan sekarang saya juga mengajar kepada siswa-siswa saya tidak ada kendala untuk berbicara dengan konten-konten yang bermutu dan materi-materi yang ada di sekolah, yang ada di buku. Yang berikut, yang keempat adalah belajar bahasa asing. Ini penting. Dengan Anda menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang mendominasi di dunia, Anda semakin terbuka untuk bergaul, semakin terbuka Anda untuk berbicara dengan banyak bangsa, banyak negara, ya, warga negara di negara lain, terutama yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris di dalam pembicaraannya itu, sehingga pergaulan Anda meluas. Dan di masa depan bahasa Inggris menjadi penting, bahkan menjadi syarat untuk sebuah proses seseorang melamar pekerjaan, lebih diperhatikan ya. Bahkan di bahkan mungkin saya dengar di kampus itu kalau mau lulus harus lulus TOEFL dengan sekian standar nilainya, yang itu berbeda setiap jurusan, setiap fakultas, dan setiap kampus. Jadi belajarlah berbahasa Inggris. Jika Anda melakukan semua tips secara ini, saya jamin, saya garansi Anda akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, yang kokoh,
sehingga proses pembelajaran Anda dalam kehidupan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang bermanfaat. Sebaik-baik pribadi adalah pribadi yang paling banyak manfaatnya bagi pribadi lain, bagi manusia yang lain. Begitu kawan-kawan, teman-teman, adik-adikku yang belajar mengembangkan diri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, di konten-konten berikutnya yang lebih menarik dengan tema-tema yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.